100% Pak, yuk kita podcast yuk. Di mana? Di pucuk ini be, tower. Bagus itu. Iya lah. Aman marah sejulaan be Gege. Halo Bang Din. Halo. Ada kabar? Sehat, alhamdulillah. Caknya lah sekian purnama ya. Iya. Podcast nih hilang dari peredaran. Biasalah. Itu ngilang atau kemana? lagi ada gawe. Iya. Lembang nih Anwar sih, ya. Beguyur. Banyak gawe, makanya platnya plat BG dah, banyak gawe. Iya. Apa mang yang kira-kira isu lagi siru-sirunya di Kabupaten Oku tercinta ini? Banyak. Belakang tuh Kota Batu Raja. Oh, iya. Iya. Kota Batu Raja yang sampai sekarang belum tahu. Itulah bengkok tapi Apakah Rajo jadi batu atau batunya jadi raja. atau tempatnya pusat batu mungkin? Benar. Agak senang suara nih. Bawaan lagi Bawaan cuaca. Batuk cuaca. pilek kena karuan pokoknya. Tak menentu. Ya. Kamu ingat cuaca sama ini, Mang. Aku ingat kejadian tahun lalu ya. Ini lana setahun, hampir setahun bulan 5 KG. Banjir paling besar yang pernah terjadi di Kabupaten Oku. Oh iya Di sini salah satu titiknya kemarin tuh, karena banyu sampai simpang situ. Jadi sini kita banjir kemarin. Banjir kemarin. Oh, tidak tinggi, sebatas sini bela. Apa nih namanya nih? Apa ya? Apa? Namanya trotoar. Trotoar. Sampai sini kemarin itu. Nah, mudah-mudahan tapi kalau ke depan kalau nak kate lagi, ya nah. Tapi kira-kira Mang ya, menurut kamu ada enggak langkah antisipasi dari pemerintah kabupaten sepanjang bulan ini dari kasus yang Mei kemarin? Ada caknya. Kemarin sampai yang di situ lah bersike, salah satunya. Iya. Buat apa tuh? Embung yang di Elindo. Oh yang di ini, yang di itu? SD model itu? Perusahaan itu. Entah selesai belum itu? Entah. Kalau campak ikan lele, kalau Mancing-mancing. mancing juga. Kalau tapi bukan ngatur, artinya kan kalau baca embung itu punya banyak fungsi selain untuk daerah resapan. Ya. Ya dah. Terus di RS itu dibuat apa namanya itu talut bagus. Nggak ada banjir lagi cak. RS mana itu? Jaya. Yang di jalur ini, aliran sungai itu. Iya. Yang arah ke mana? Tanjung Kumalo. Menembus ke Sungai Ogan itu. Memang, yang di ini yang sudah didam-dam itu ya. Benar. Walaupun masih galak banjir, cuma kan tidak lama. Nah soal pembangunan di Oku nih Mang, mana ceritanya Mang? Setelah yang kasus yang kemarin itu, OTT itu. Apa? Setelah OTT kemarin. Ojo takon-takon. Itu takon ya. Sampai hari ini caknya belum ada gerak-geriknya atau gerakan. Entah lagi ngapa apa tiarap. Tapi kira-kira sampai bulan ini itu anggaran belanja itu lah cair belum? Sebagian sudah. Untuk fisik ya? Iya, fisik. Fisik belum. Nah, kemarin info nih dari KPPN Batu Rajo ujinya untuk dak fisik pendidikan sama kesehatan tuh belum nimbe di Oku nih. Belum diusulkan. Nah, mungkin imbas dari itu Oku Raya atau Oku Bae. Nah, nilainya saya belum terkonfirmasi berapa. Miliar biasanya. Oh iya, pasti. Yang sampai triliunan kan? Nah, miliaran itu. Puluhan lah mungkin. Itu khusus untuk dak fisik dinas kesehatan sama di dinas pendidikan. Dak fisik. Ya. Bukan untuk apa ya? Bukan untuk pelayanan bukan ya? Kan untuk kecaknya bukan. Itu harusnya kapan itu di sudah di bulan pertama. Sudah masuk Januari Maret. Sudah nih bulan April ya? April. Mesti lah rampung ya. Lah ditarik ya. Karena Oku Raya, Oku Timur Selatan sudah. Tinggal Oku itu yang belum. Tinggal Oku wae. Tapi belum ada beritanya Oku 1. Belum ada ini nyo. Data lengkapnya berapa anggarannya udah berani aku nurun ke nyo. Itu di telepon. WA. Ya. Bapak siapa sekarang KPPN itu? Hah? Bapak siapa? Bapak Tri siapa? Masih Pak Tri itu ya? Masih. Belum mutasi. Tri Widiono sama nih? Tri Widiono. Iya. Belum mutasi deh. Belum. Ujiannya tapi pengen ya? Gara-gara ini presensi. Pak Tri sabar ya.
Jadi Tunggu gara-gara waktunya baik. gara-gara efisiensi komutasi baik Milo terhambat juga ya. Nah, Termasuk pejabat gitu kan gagal iya. juga pelantikannya. Banyak juga. 33 jabatan nganggur. Cia. Kosong lowong melompong. Iya, kosong melompong. Ya karena itu tadi. Ternyata selain mungkin ya, ini kan belum 6 bulan nih. Ya. Bupati Kudu Lantik sama Pak Wabub. Kabarnya nunggu itu. Lah bukan, kan masa aku tuh sempat terdengar kabar bahwa setelah pelantikan itu sudah bisa melakukan pelantikan pejabat tanpa harus menunggu setengah tahun ya, atau 6 bulan kan. Nah tapi kok lagi tiba-tiba balik asal tuh? Nah, buktinya? Karena kan desas-desusnya di Januari Februari kalau tidak salah, itu tuh bakal ada pelantikan besar-besaran katanya kan di antara bulan 2 atau bulan 3, pokoknya sebelum lebaran lah kemarin itu kabarnya kan. Karena sempat bertanya, emang bisa apa? Karena kan biasanya yang sudah itu 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah. Mungkin ada pengecualian. Kita yang lagi tadi yang kasus apa tuh? Yang kemarin itu ya? Ya. Oh, lumayan seksi ya. Yang BTPT itu. BTPT. Tapi ngapa seksi nah sekarang Sumsel? Oh, khususnya. Entah ngapa ini. Uji Pak Teddy itu, Pak Bupati gitu nih. Aman naik kelas, kasih ujian. Masuk. Ya. Jadi hujan dulu nih. Ujian dulu diuji. Berarti hujannya bareng dengan anak SMA. Nah, tinggal kayak nilainya apa kok? Herapida. Lagi remedial. Mudah-mudahan remedial. Bahaya. Ngulang lagi gitu loh kan. Nah, itu yang ngerinya. Tapi sejauh ini belum ada kok. Karena kemarin sempat kutanya salah satu pejabat di Okuni kapan mulai lelang. Katanya dia masih nak konsultasi masalah pembangunan fisiknya. Konsultasi ke BPKP, ke KPK. Ini bener banyak yang takut tuh. Iya. Oh, mana? Daripada gitu lah buat baik. Jadi masalah. Tapi kan selagi aman dapat, ini dapat. Tapi kan selagi dia masih sesuai koridor, nggak perlu takut sih sebenarnya. Uji kita. Tapi tidak tahu juga lah, karena uji uang kalau sudah terlalu takut atau lebih mengantisipasi. Tapi kalau anggaran sudah ada terus tidak dijalankan, apakah tidak jadi masalah juga kayak gitu? Ya ini penyerapannya kecil. Nah itu berdampak nak kira-kira mana sudah ada anggarannya, terus tidak digawe kan? Dampak lah. Pertama, kinerja bupati dipertanyakan. Nah, rapor udah kata pembangunan itu pertama. Kedua, serapan anggaran kecil, ada apa? Iya kan? Karena ada penilaian gitu loh. Karena per 6 bulan atau per setahun itu ada evaluasi dari kementerian itu serapan anggaran berapa? Apa 60%? Apa 30%? Nah itu. Jadi kalau terserap maksimal bagus. Lah bukannya kalau tidak terserap kan enak tuh, duitnya kan tidak terganggu anggarannya. Iya, itu namanya dari kesilpa kan. Cuma rugi. Siapa yang rugi, negara atau daerah? Rakyat. Nanti pembangunan. Uji itu makan uji buto. Iya. Tapi memanglah banyak nih yang ngeluhkan soal pembangunan di Okwe, terutama infrastruktur kan. Banyak jalan-jalan yang mulai rusak lagi. Mencari air Karang itu dari SPBU air Karang sampai ke mana Simpang Pancur itu, pertama Sering Meluber. Terus jalan yang sudah di aspal kemarin itulah ada tanda-tanda ngelupas lagi. Dan itu juga memang belum terlalu merata, di situ masih banyak yang rusak kan, tapi tidak terlalu parah. Belum lagi di jalur Ogan 4. Ogan 4 itu luapan banyunya itu sudah lagi sampai sekarang, walaupun kemarau juga limbah itu naik ke jalan. Iya, Ogan 4 dekat wihara besar. Sebelum Pasar Korpi, kalau dari arah Udangarem. Dari hotel itu? Sebelum hotel. Kalau dari sini. Lupas apa cuman? Enggak tahu, pokoknya banyu itu naik ke jalan. Apa hotel-hotel jerawat itu? Bukan, hotel aman, jalannya mulus-mulus, cuman
banyu dari harusnya masuk ke drainase itu tumpah ke jalan. Di situ ada perumahan nggak kira-kira? Ada sih kok di perumahan aku kamu kena. Karena kemarin pesan bupati itu, boleh kamu berinvestasi di aku, boleh membangun rumah, tapi jangan lupa drainase. Tapi kan drainase itu kan di kawasan pemukiman perumahan itu, tidak sampai ke jalan utamanya. Mungkin imbasnya ditimbun. Posisi jalan, posisi perumahan itu dia ada di pinggir sungai. Perumahan warga, perumahan komersil. Oh. Sementara jalan itu posisinya agak tinggi. Jadi kalau banyu naik ke pucuk itu mustahil lah ya. Kecuali yang banyu dari drainase dari pemukiman warga di terdekat. Nah memang nak kati drainase di situ. Belum lagi bolong. Bolong mana? Ada jalan bolong tuh di dekat lapangan Korpri sudah lama. Lah kalau tidak salah mungkin lah jalan 2 tahunan. Bolong bulatnya itu? Bolong bulat. Adalah mungkin sebesar lingkaran bermotor, metik. Wih. Itu di bawahnya itu cekar ayamnya itu. Kita mendadak diturun ke bawah, itu naik ke pucuk kalau besi rangka besinya itu anyaman. Itu dibangun kapan itu? Kalau tidak salah bangunan pertama, lupa tahun berapa itu. Aspal apa cor? Cor. Oh, aku kemarin juga tuh pernah lewat situ. Itu ada perbaikan di situ. Memang ada tahun kemarin, cuma sampai sekarang belum ada. Nah kemarin itu memang ada pengaspalan, tapi tidak menyeluruh, dikit di situ. Pengecoran. Di ini, yang di arah ini Karangsarinya. Jadi, oh sini berarti beda, ya? Beda. Dari Karangsari sampai simpang 3 Bukit Pasir itu, ada memang di situ. Tapi yang ngarah dari Bukit Pasir ngarah ke Burenggar itu tidak ada. Ada kemarin itu dikit. Dapatlah kemarin, cuma tidak sampai jalan Belobang itu. Ada 2 titik kalau salah di ngarah ke Pasar Korupsi itu. Oh, pas pilkada itu ya? Sebelum. Memang ada ke pilkada, tapi memang sudah dianggarkan dari kebetulan. Serembang, kebetulan. Pelaksananya sebelum pilkada, karena itu. Jangan dipatahkan dulu lah. Jadi tidak boleh negatif thinking. Iya, harus positif lah. Bagus kebetulan memang sudah itu disiapkan anggaran, tinggal eksekusinya benar uji kamu tadi, kebetulan dekat-dekat pilkada baru itu kan, jadi serempet kan situ. Itu yang tadi goreng bukan motong kan, digorengnya udah sangrai. Pas sangrai motung ya. Iya motongnya sekarang. Tapi benar teh, kadang warga juga sedih, banyak keluhan kan dari pembangunan yang belum berjalan. Alasannya apa? Masyarakat pengen tahu nih sebenarnya. Bukan hanya Rudi gitu loh. Ya kan? Jadi biar memang program dia bagus ya, ada 20 program unggulan kan. Salah satunya yang dekat ini program seragam gratis. Pasan tuh. Nah, ada tahun ajaran baru. Nah, itu negeri swasta lu, Lip. Bukan negeri baik. Seragam B tidak sama peralatan sekolah. Termasuk. Oh, berarti dapat tas. Ya, buku, sepatu memungkinkan nih ngomong. Kata bupati, bukan aku nyampaikannya lu ya. Jika situasi ya, sepatunya itu ya. Benar. Terus ada lagi sarjana, satu keluarga sarjana. Itu ada nanya. Kapan Pak? Tolong sampai ke bupati. Kapan program itu berjalan? Satu keluarga satu sarjana. Itu ada di sini sih. Biayanya? Pemerintah yang bayarnya. Kuat, Abu. Oh, kalau kuat, woi. Berarti per tahun harus itu. Iya, sampai selesai itu. Berapa ribu kakak gitu? Banyak joku. 1000 nyampe dah? Mungkin untuk warga miskin baik. Oh, berarti makanya ini mungkin data Kementerian Sosial itu masuk di situ mungkin, atau ambil dari data statistik kan dari BPS. Iya, malu lah kayu di pemerintah. Orang-orang yang perlu uluran tangan lah. Tidak menyeluruh ya. Tidak seluruh. Tapi bagus juga tuh. Jadi memang banyak yang pengen kuliah tapi kadang tersandung di soal biaya. Benar. Karena biaya kuliah itu kan tidak sedikit. Mungkin daftarnya murah. Iya. Mungkin tapi setelah biaya ininya perjalanannya mahal. Ini kan baru tamat nih. SMA
SMK, ya, Alia kan, MA. Baru tamat ini. Oh, nak kemana kamu? Nah itu direkomendasikan nggak ke kampus Mano tuh? Di Oku atau keluar? Sebagian ada. Ada yang melo di kampus terfavorit, dapat beasiswa. Oh, jadi tidak numpah di kampus Batu Raja dah? Tidak, tergantung jalurnya. Jalur prestasi ada, jalur panggilan, jalur undangan. Nah, banyak berapa ratus ribu galu ya? Iyalah. Oku be lah, saya justru misal oku be. Kita apakah memang disalurkan atau memang berdasarkan keinginan si calon mahasiswanya itu? Ada yang disalurkan. Karena disalurkan mungkin, oh ini yang masuk di program pemerintah ada 3 kampus. Nah sementara dia tidak pengen di kampus itu, pengen di kampus ini, karena dia menyesuaikan dengan endingnya, jurusannya mungkin ya. Jadi dia pengen setelah kuliah itu dia pacak mengembangkan keterampilannya atau lebih mudah dapat gawean, kan itu tujuannya. Benar. Ada juga karena sekarang ini kemana aku tadi mikir deh, sebenarnya kita nih maaf tuh miskin tuh karena kita males. Apa ya? Kenapa malas? Wih, kita ini banyak. Hal terburuk ngojek deh. Bukan dihina lo ngojek. Tapi karena kita males, memang males. Budaya males kita diutamakan. Oh, aku ini sarjana, aku ini tamatan SMA. Gengsi ya. Kunjungnya di rumah rebahan. Sebenarnya banyak sekarang itu lokal-lokalnya model ngumpul di plastik itu. Taruhlah kalau siang mungkin malu, kan malam bisa. Nah, kan bisa ganti kostum di luar. Iyalah. Sebenarnya aku sudah berapa kali sih. Lah aku dari bangunan pernah. Jadi masalah, jangan pernah malu lah. Jangan pernah malu, jangan gengsi. Okunis yang tidak baik-baik saja. Jadi belajar dewek-dewek menari. Lapangan gawean susah, sempit. Kalaupun ada juga terbatas. Jadi kalau banyak, kalau kita udah dekati kemampuan, dekati keterampilan yang kita munculkan dewek, mungkin agak susah. Sudah ketinggalan. Mungkin agak susah. Iya. Kalau dekat kesusahannya rasa tidak. Nah, mungkin agak susah. Hidup melompat atau hidup inilah. Nah, jadi pilihan itu ada di kita tuh lah. Individu. Itu tuh lama itu. Tapi bukan pilihan bupati ya. Wih, pilkada selesai. Tidak usah kontoan. Kita bersatu. Ya sudah. Sama-sama menyayangi Oku. Ya, sayangi Oku. Yeay. Batu Rajo no. Walaupun banyak lupas nah. Dan ini salah satunya ini. Nah, sama ini banyak juga masyarakat gitu tuh yang pengen yang batang-batang di pinggir jalan itu dikasih lampu hias. Dulu pernah, tapi lupa apa di zaman Pak Yus Nawawi atau di zaman almarhum Pak Edi Yusuf, lupa itu. Pernah itu, cantik. Model pencak batang belakang ini batang beringin ini kalau malam hidup dikasih lampu dulu. Sekarang masih apa? Masih caknya. Oh, tapi itu tadi masyarakat toko ini tingkat memilikinya sangat tinggi. Nggak mungkin gini solusinya. Kan yang di pinggir-pinggir jalan ini kan batang-batangnya itu sedepanan dengan rumah warga. Suku pemerintah nyiapkan lampunya, aliran listriknya dari rumah warga, jadi warga itu juga menjaganya. Buka di bayaran, listrik mahal. Tidak ngefek juga sebenarnya. Nah, karena kalau dibandingkan dengan penggunaan kulkas sama AC, catnya lebih besar lah itu dibanding lampu hias tadi. Tidak besar. Ya memang listrik itu tidak juga besar. Yang besar lagi pam sekarang nih. Besar nian, pam. Oh, banyak ribut Pak. 100% Pak. Yuk kita podcast yuk. Di mana? Di pucuk ini be. Tower. Bocor belum dibeneri itu. Nah, kita situ Pak. Itu bagus itu. Iyalah. Aman marah sejulaan be Gege. Tersing sejulaan. Pak Birto kutunggu ya. Podcast masalah kenaikan tarif ini. Banyak yang komplain, banyak yang kurang setuju, banyak yang kurang
kurang mendukung karena memang situasi ekonomi saat ini mungkin salah satu jadi pemicunya. Tapi rasuku kalau pendapatan masyarakat itu stabil, rasuku udah jadi masalah. Ya. Rasuku. Tapi sekarang ini kan, yo harga kebutuhan naik, ditambah sumber pendapatan mereka juga masyarakat itu cuma itulah dan tidak ada peningkatan. Jadi dengan naiknya harga tarif PDAM tadi mungkin itu yang jadi penambah berat pengeluaran, belum lagi duit jajan, belum lagi kuota. Oh gila Nan, aku dari 100 sekian 200 sekian, wow, 100% lebih atau lebih. Nah, tapi memang alhamdulillah sekarang itu kalau khususnya di kantor ya, dulu itu pelayanan, ya durasi pendistribusian bajunya sekarang sudah bagus. Artinya kalau kita pengen buka keran sudah ada banyu sekarang ini. 24 jam? Belum. Kalau dikatakan 24 jam belum, tapi kalau dibanding dengan sebelum-sebelumnya sekarang sudah agak lumayan baik. Masih jam-jaman lah ya. Atau jadwal? Dia biasanya dulu pagi sampai jam 9 daerah Kemiling itu. Lagi itu mati. Nah, hidup lagi kemungkinan jam 10 malam atau jam 11 malam. Tanya Dek sini. Sini Dek. Sini. Nah, dapat seragam baru. Galak ada? Oh, enggak galak ada seragam. Cair. Itulah, memang ada peningkatan sih. Ada peningkatan durasi juga peningkatan tarif. Terus memang ada sekali waktu banyu yang didistribusikan itu masih agak keruh. Ya, ada sekali waktu. Cuman tidak sudah. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Uji Pak itu berguyur. Guyur naik, guyur sarok. Naik tarifnya, kualitasnya juga berguyur baik. Kita pendistribusian juga sudah mulai rutin lah ya. Bisa dikatakan kekosongan kalau akumulasi malam aku udah paham, tapi siang biasanya banyu itu udah ngalir selama lebih dari 5 jam. Kalau sekarang tidak, jam 12 siang pun namun kita buka keran hidup yo. Iya Pak. Yo daerah Kemiling. Mantap. Kami belum, tapi kami Sriwijaya belum. Kage. Karena kan masih berupaya bertahap. Mungkin ya mudah-mudahan dari yang kenaikan tarif PAM tadi salah satu fungsinya untuk tadi mungkin nambah durasi ya, nambah pompa fasilitasnya kan bisa jadi ke situ kan, karena memang tidak mungkin untuk gaji itu pasti untuk pelayanan pasti. Tapi untuk kepastiannya lagi mungkin bener lah Haji Mangdin tadi, mungkin pacar podcast atau ngobrol santai lah dengan Pak Birto. Iyalah, karena dulu pernah sekali kita bikin podcast terus bikin janji lagi wacana untuk podcast, tapi Pak Birto lagi sibuk, Mang Dirnya juga lagi luar biasa sibuk, jadi sama-sama sibuk. Jadi kameramennya error nunggu ya. Sudah. Nah ini jadi ujungnya timbul tenggelam, liplap. Nah, tapi yakin lah kok. Pak Dir kami tunggu ya. Semoga Pak Dir nanti mau diajak podcast. Iya dong, harus dong. Di tower ya. Di tower pokoknya. Bener dulu towernya. Iya, nah tuh di intake lah ya. Apa di IPAL ya? IPAL intake. Yang mana? Yang di Bakung atau di mana? Oh, di ini IPA. IPA apa jadi? Oh, IPA. Santai sambil ngopi, itu kan. Kalau di IPA tuh mungkin di WTP-nya yang enak, WTP. IPA pengolahannya. Water treatment plant. Apalagi? Jadi pengolahan sederhana aja. Aku dengar tuh yang di Lumpur Raja ini bisa diminum. Nah, kan bagus itu, banyak bahannya. Memang kalau wacana itu dulu sudah ada. Cuman perkembangannya sampai hari ini itu belum tahu. Apakah memang bisa diminum sesuai dengan kabar yang beredar atau basis wacana dulu tuh lah yang cuman sekarang lagi dipiralkan lagi, tidak tahu kan? Tidak, kabarnya mah itu. Yang kabarnya itu. Belum banyak juga sih bonus-bonus yang diberikan PDAM Tirta Raja
Bener kan? Ya. Untuk masyarakat yang membutuhkan, Cak, panti sosial, kemudian panti asuhan, rumah ibadah, itu gratis selama Ramadan kemarin. Terus ada subsidi untuk rumah ibadah, panti asuhan itu 1,5 miliar. Waktu subsidi selama setahun? Setahun 5 miliar. Bukan selama Ramadan itu, bukan? Bukan, di luar itu. Nah, lagi-lagi minta datanya berapa pelanggannya, belum dikasih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kaget sekali podcast. Ini besar 5 miliar. Ya, lumayan. Ya, nah itu tadi kan artinya secara bisnis mereka mengejar keuntungan lah, profit ya. Tapi sisi lain juga masih ada upaya untuk bantu yang lain-lain juga. Termasuk juga ada yang kemarin itu launching untuk mobil kan? Mobil. Karena mobil yang ada selama ini itu terlalu racing knalpotnya. Udah mati itu, rusak. Memang layak sih. Iya lah, berapa kurus lebih gila itu. Layak untuk memang harus diganti, men. Nah, untuk mengcover khususnya Kota Batu Rajo yang luasnya tidak kecil. Luas nian. Luas tuh. 13 kecamatan. Bener gak? Iya, Batu Raja kan barat timur. Iya, kota. Batu Raja kota. Lagi belum teraliri galau kan? Jadi rumputnya no, Pak Delha. Rumputnya no. No. Sampahnya no. Sampah kamu nah, ini nah. Aku ngerti kota sampah. Mana? Ada kota sampah, cuma nggak hilang. Wih, Saron Alip nyari kota sampah. Bukan ada. Lah dia ada ke sama dinas lingkungan hidup itu kadang tadi paling betas minggu. Itulah lagagahnya, sisanya entah itu rusak, entah itu diangkut uang kan. Aku pernah cerita jadi nak bawa sampah dari rumah. Nak nyari kota sampah. Apa ujian balik ke rumah lagi? Muter-muter kate la ilaha illallah ya aku. Ujung bang di pasar di TPS Sriwijaya pasar lah. Sebenarnya kan di mana ada tepian jalan yang dekati rumahnya itu atong sampah. Tidak boleh itu. Tapi kenyataannya itu tidak saja itu dia. Ya, di jalan lintas itu ada 2 titik. Di mana? Yang dekat SPBE. Simpang Aau Juang tuh kan. Oh iya. Nah, baru coba sih kok itu kan sudah dibeneri, sudah diberesi, sekarang ada penunggunya. Pindah ke seberangnya. Iya, Bah. Dekat variasi itu. Sebelum ada lahan kosong, iya. kosong. Nah. Jadi pantang anjing lahan kosong, lahan nganggur. Nah, laju PSA itu. Itu ada jauh beda juga di daerah lapangan Korpri, itu juga. Masih karena apa? Masih. No, masih. Berapa lah pemain lebih? Mana? Kota Batu Raja. Sampai 9 miliar. Nah. Cuma sayang ini nih kekecilan. Dulu besar. Hotel. Bikin kecil. Oh, dulu masih pakai fiber ya? Iya. Hidup dulu kan? Tapi udah sampai 9 miliar kan? Kaki 9 miliar. Iya, 2 kali nih tuh. Dulu besar tuh no. Patah, si korup, si itu kan? Iya. Patah. Diganti ini. Kok apa lo? Pengen lagi. Ini lah hilang loh. Nah, ini warna abang. Ini hilang pula. Kurang besar, kurang tinggi. Yang jadi lah, wih. Ada mereknya. Kota Batu Rajo. Kita memang masih kurang di spot foto. Apa? Spot foto yang sifatnya ikonik. Cak di Jogja itu mungkin Malioboro. Palembang mungkin Ampera. Dari taman kota. Taman kota semua orang punya taman kota. Bahkan di Oku Selatan pun punya Tugu Walet. Oh iya. Nah, kita belum ada itu sayangnya. Padahal kita Kabupaten Oku itu kota tua. Terus memang banyak cerita sejarah, apalagi sesuai dengan nama Batu Rajo. Terus ada batu akik biru langit itu yang baca jadi ikon sebenarnya. Dibikin replikanya. Ada tuh yang di pasar pucuk. Ah, Batu Kropos. Batu sungai itu. Kalau batu sungai banyak.
Banyak, bukan di kita bae. Batu keropos jadi ikon. Pasar Pucuk. Aduh, gaya Ada para kolektor batu tuh ngatakan begini, batu biru langit itu cuma ada di Batu Rajo. Di Kabupaten Oku, di Husin dan Langkiti. Tapi lah punah sekarang. Masih. Yang Langkiti tuh? Masih. Oh. Cuman karena memang harganya batu biru langit itu sudah punya nilai, jadi tidak sembarangan lagi. Tidak booming lagi ya? Masih booming, masih. Tapi tidak secara di sini. Tapi kalau perdagangan online masih lancar sampai luar negeri batu-batu itu. Apalagi batu biru langit itu pernah jadi cenderamata di konferensi Asia Afrika. Iya, Pak. Ya. Yang di Jogja, Bandung. Bandung ya? Pernah jadi cenderamata. Lengkap dari batu biru langit sama batu pancawarna dari khas Jawa Barat. Itu dipakai kemarin itu. Dulu. Ya, artinya kan batu biru langit itu tidak dikenal sebatas kita sini ya. Dari mancanegara pun sudah tahu. Bahkan menurut kawan kolektor itu batu biru langit itu banyak yang beli itu dari Timur Tengah. Itu sempat terkenal ya? Yo.